pada saat itu Allah turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah ya, surat Al-Alaq gitu ya. Nah ini adalah peristiwa yang seharusnya tidak bisa dilupakan oleh kaum muslimin. Turun ayat tentang kerudung gitu ya. Para sahabat itu kan mensobek gorden yang ada di rumah-rumahnya itu untuk dikerudungkan di kepalanya. Perilaku umat manusia sekarang itu sama seperti perilaku masyarakat Mekah pada saat itu gitu. Nah, Assalamualaikum, hai teman Tiara. Apa kabarnya kalian? Ketemu lagi di podcast spesial Ramadan. Gimana kabarnya nih? Kita udah masuk pertengahan Ramadan loh. Gimana tilawahnya? Udah hatam berapa kali? Udah hatam 2 kali, 3 kali? It's okay kalau kalian baru hatam 1 kali atau mungkin belum hatam sama sekali, nggak apa-apa. Yang tidak oke adalah ketika kita tidak mau membaca Al-Quran sama sekali di bulan Ramadan ini. Sayang loh, kenapa? Karena bulan Ramadan ini disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Ingat loh, di bulan Ramadan ini kan juga disebut sebagai bulannya Al-Quran. Jadi sayang kalau nggak baca Al-Quran. Dan pas banget di hari ini nih, ini bertepatan dengan peristiwa Nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan. Apa tuh penuzulul Quran? Yaitu peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Rasulullah ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro. Nah, di episode kali ini kita mau bahas nih tentang nuzulul Quran ini. Apa sih hikmahnya sebenarnya? Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Ada narasumber yang kita mau gali ilmunya. Dan beliau sudah pernah datang di episode sebelumnya. Yuk kita sapa langsung narasumber kita, yaitu Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Mbak Putri. Oke, Masya Allah, ahlan wasahlan ya Bu. Kembali lagi ke Ahlan, podcast ya Bu ya. Ini Iya. yang kedua kali berarti ya Bu? Betul Mbak Putri. Masya Masya Allah. Allah. Senang sekali kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Iya betul Mbak Putri. Nah Bu, ini Masya Allah Bu, hari ini tuh bertepatan sekali ya Bu ya, Iya. dengan nuzulul Quran Iya, atau betul. peristiwa turunnya Al-Quran. Betul Mbak Putri. Dan memang di Ramadan ini kan kita di Ramadan ini kan ada banyak momen-momen yang istimewa ya Bu ya, Iya betul. termasuk nuzulul Quran ini ya Bu. Iya. Nah mungkin bisa disampaikan sedikit ya Bu ya, sebenarnya apa sih hikmah dari peristiwa ini Bu? Iya. Masya Allah ya. Iya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa gitu ya. Selain Allah lipat gandakan pahala tadi gitu ya, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa di bulan ini. Ada peristiwa penting ya Mbak Putri di bulan ini, pada hari ini ya, bertepatan hari ini tanggal 17 Ramadan, itu adalah peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad gitu ya, melalui malaikat Jibril gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Putri katakan Rasulullah itu sedang menyendiri di Gua Hiro gitu ya. Nah, pada saat itu Allah turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah ya, surat Al-Alaq gitu ya. Nah, ini adalah peristiwa yang seharusnya tidak bisa dilupakan oleh kaum muslimin gitu. Jadi ini peristiwa yang luar biasa. Nah, ini apa hubungannya gitu ya? Apa hikmahnya gitu ya dari peristiwa nuzulul Al-Quran ini? Nah, kita tahu sendiri Mbak Putri, ketika Rasulullah itu hidup di Mekah gitu ya, pada saat itu Mekah itu dalam kondisi jahiliyah. Iya. Nah, kalau mungkin Mbak Putri baca di buku-buku, di sirah, bahkan Mbak Putri googling gitu ya, jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu adalah masa di mana orang-orang itu dalam kondisi yang bodoh sebodoh-bodohnya. Kalau orang bodoh itu kan berarti nggak tahu arah tujuannya itu mau kemana gitu ya, nggak punya ilmu gitu ya. Apa yang tercermin pada saat itu kok masyarakat Mekah itu dikatakan sebagai masyarakat yang bodoh? Karena kemaksiatan itu terjadi di masyarakat Mekah pada saat itu. Apa contohnya? Membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Iya. Karena ketika masyarakat Mekah, tradisi pada saat itu ketika melahirkan bayinya perempuan itu dianggap aib gitu ya, karena tidak bisa berperang. Akhirnya pada umur tertentu itu bayinya itu anak perempuannya itu didandanin baju dengan baju yang sebagus-bagusnya dan dikubur hidup-hidup di kondisi pasir, di padang pasir ya. Nah, terus yang kedua itu mabok ya, itu menjadi sesuatu yang biasa. Seperti mungkin Mbak Putri minum air putih aja gitu ya. Dan yang cukup miris itu perempuan itu tidak dianggap gitu ya. Jadi
di sana itu yang namanya cerai itu biasa gitu ya. Karena apa? Ketika perempuan pada saat jahiliyah, di masa jahiliyah itu ketika haid itu bisa dicerai oleh suaminya. Begitu. Itu kondisi yang jahiliyah luar biasa pada saat itu. Jahil sekali ya. Jahil sekali gitu. Itu masih beberapa contoh, tapi banyak sekali gitu ya perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada saat itu gitu ya. Nah, terus apa hubungannya dengan nuzulul Quran? Apa hubungannya dengan Al-Quran gitu ya? Nah, ketika kondisi Mekah yang sudah sangat jahiliyah tadi, Rasulullah itu membawa pelita, membawa cahaya. Cahayanya itu berupa apa? Berupa Al-Quran. Kayak gini Mbak Putri. Ketika Mbak Putri mati lampu, Mbak Putri nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Ketika misalkan ada satu lilin, ya Mbak Putri, jadi dengan kondisi yang seperti itu tadi Mbak Putri ya, udah gelap gitu ya, gulita lagi gitu ya, pokoknya kalau bahasa Jawanya itu peteng dedet gitu ya, udah pokoknya gelap banget gitu. Nah Mbak Putri kebayang nggak ketika Mbak Putri lagi mati lampu? Nggak bisa kan, nggak bisa ngelihat apa-apa, kaki bisa tersandung gitu ya, kejentus apa dan lain sebagainya. Nah ketika ada lilin atau senter, Mbak Putri jadi kelihatan. Nah itulah kondisinya Mekah pada saat itu, udah gelap gulita ketika ada Al-Quran itu yang menjadi pelita tadi gitu ya, menjadi pelita masyarakat itu tidak hidup dalam keadaan jahiliyah itu tadi gitu ya. Makanya Al-Quran itu kan diturunkan dalam keadaan bertahap, nggak dalam kondisi yang satu semuanya itu diturunkan, nggak, tapi kondisi bertahap. Pertama itu ayat tentang Al-Alaq tadi ya, berikutnya itu apa gitu ya. Ketika misalkan kayak Sahabiyah ya, ketika turun ayat tentang kerudung gitu ya, para Sahabiyah itu kan mensobek gorden yang ada di rumah-rumahnya itu untuk dikerudungkan di kepalanya. Para sahabat juga seperti itu. Ketika ada ayat yang menurunkan tentang Homer, itu nggak peduli berapa miliar kerugiannya, dipecahkan semua gendi-gendi itu ya, untuk karena Homer itu haram, dipecahkan semuanya, nggak peduli berapa miliar kerugiannya. Nah itu akhirnya yang awalnya tadi membuka aurat, yang awalnya tadi itu membunuh, yang awalnya tadi itu mabuk dan lain sebagainya, itu Al-Quran itu turun dan itu memberikan peringatan supaya tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Makanya di sini hikmahnya apa? Hikmahnya ketika ada nuzulul Quran, ketika Al-Quran itu turun, Al-Quran itu sebagai pelita, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dan Al-Quran itu sebagai penyelamat manusia supaya hidup supaya tidak hidup di dalam kubangan kemaksiatan. Begitu Mbak Putri. Oke Bu. Ya Bu ya, tadi kan kalau dikatakan Al-Quran sebagai pelita tadi ya Bu ya, sebagai pedoman hidup. Nah kalau sekarang itu sebenarnya bagaimana sih Bu kondisinya? Maksudnya apakah Al-Quran itu benar-benar dijadikan sebagai pelita gitu oleh kaum muslimin gitu kan ya? Nah itu bagaimana Bu? Saya kalau tadi dikatakan Al-Quran sebagai pelita, nah itu sekarang bagaimana sih kondisinya Bu? Kondisinya iya, kalau tadi masyarakat Mekah itu kan ketika datang Al-Quran itu kan tidak langsung satu buku tadi ya Mbak, tapi dalam keadaan bertahap. Nah pada saat itu apakah diterima? Enggak, banyak penolakan dan ada juga penerimaan gitu. Nah kalau misalkan tadi saya katakan Al-Quran itu sebagai pelita, sebagai pedoman hidup, bagaimana dengan kondisi saat ini gitu? Apakah dijadikan pelita? Saya katakan tidak. Tapi ada sebagian kaum muslimin, orang yang sadar gitu ya, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pelita dan sebagai pedoman hidup. Saya tanya ke Mbak Putri, tadi kalau di zaman jahiliyah itu ada pembunuhan, bayi perempuan dibunuh. Pertanyaannya sekarang, apakah ada pembunuhan bayi-bayi yang terjadi pada saat ini? Ada nggak Mbak Putri? Banyak sekali. Banyak ya. Terus saya tanyakan Mbak Putri, tadi di zaman jahiliyah itu terjadi mabok. Sekarang apakah terjadi saat ini mabok? Difasilitasi ya. Terus zina Mbak Putri, kalau di masa jahiliyah tadi itu perzinaan merajalela, apakah sekarang terjadi perzinaan? Dinormalisasikan. Nah kalau misalkan tadi itu
masyarakat Mekah itu belum ada Al-Qur'an. Sekarang itu sudah Al-Qur'an itu sudah dibendel, sudah dibukukan, bahkan ada Al-Qur'an digital. Kita bisa buka di HP, Mbak Putri Mm-mm. ya. Kita bisa mendengarkan murotal. Al-Qur'an itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tapi isinya nggak berubah ya Mbak Putri. Tapi ternyata itu tidak menjadikan pelita gitu ya. Tadi kalau misalkan tadi saya tanyakan tentang perzinaan, tentang mabok, tentang pembunuhan, ternyata apa yang terjadi pada masyarakat jahiliyah terjadi juga pada masyarakat saat ini gitu ya. Kalau Oke. kalau ada sebagian ulama itu yang mengatakan sekarang itu adalah jahiliyah modern. Itu Mbak Putri. Kenapa? Karena kalau dulu itu jahiliyah karena nggak ada Al-Qur'an. Kalau sekarang ini sudah ada Al-Qur'an tapi jahiliyah. Karena apa? Perilaku umat manusia sekarang itu sama seperti perilaku masyarakat Mekah pada saat itu gitu. Nah, kenapa kok sekarang itu disebut jahiliyah modern Iya. Mbak Putri? Karena Al-Qur'an itu tidak dijadikan sebagai pelita, tidak Oke, dijadikan oke. sebagai pedoman hidup Mbak Putri. Al-Qur'an itu hanya dibaca, Al-Qur'an itu hanya dihafalkan, tapi tidak dipakai isinya gitu ya. Oke. Padahal di dalam Al-Qur'an itu ya Mbak Putri ada ayat tentang mabok. Nggak Mbak Putri? Ada, diharamkan yang namanya mabok itu diharamkan. Tapi Mbak Putri tadi mengatakan bahwa yang namanya mabok itu difasilitasi. Iya, Ya, benar. yang namanya zina itu nggak Normalisasi boleh. gitu ya. Janganlah mendekati zina. Benar-benar. Pacaran itu nggak boleh, haram Deket aja hukum. nggak boleh gitu ya, Deket aja Bu. nggak boleh ya. Tapi di sini zina itu sudah menjadi hal yang biasa. Iya, benar. Hamil sebelum nikah itu sudah menjadi hal yang biasa. Membunuh, sekarang maaf Mbak Putri, model membunuh yang kayak apa itu sudah ada semua seperti itu. Nah, Benar-benar. makanya sekarang itu kenapa kok terjadi seperti ini? Karena tadi Al-Qur'an itu hanya dijadikan sebagai bacaan, hanya Oke. dihafalkan tapi tidak diambil isinya, Oke, tidak oke. dijadikan sebagai pelita. Begitu Mbak Putri. Berarti tadi menarik ya, Bu ya. Karena insya Allah kita itu tidak kekurangan penghafal Al-Qur'an ya, Bu ya. Betul. Pasti ada saja gitu yang memfasilitasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Qur'an Betul, gitu ya, iya. Bu. Tapi tadi kalau kata Bu Lia, kondisi kita masih gelap berarti kan ya, Nah, Bu ya. betul, Jahiliyah betul. modern berarti gelap tapi modern gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Walaupun modern tapi gelap gitu, Bu. Iya. Nah, berarti kan tadi menarik gitu ya, Bu ya. Berarti bagaimana nih caranya kita nih memperlakukan Al-Qur'an ya, Bu ya. Nah, betul. Kalau tadi kita tidak kekurangan penghafal Al-Qur'an dan masih banyak orang yang membuka dan membaca Al-Qur'an. Jadi bagaimana supaya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi pelita gitu ya, Bu ya. Bagaimana cara kita memperlakukan Al-Qur'an supaya bisa benar-benar menjadi pelita kehidupan kita. Iya, betul. Jadi bagaimana supaya Al-Qur'an itu menjadi pelita, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ini hampir seluruh kaum muslimin mungkin hafal gitu ya, Mbak Putri. Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan itu petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau misalkan tadi dikatakan ini gimana nih harus memperlakukan Al-Qur'an. Jadi itu udah dijawab di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Putri itu ketika gini Mbak Putri, contohnya ketika saya umpamakan ya, ketika saya mau mudik gitu ya ke Madura misalkan, ketika saya itu bawa mobil sendiri itu apa yang saya butuhkan? Petunjuk. Iya, benar. Ya kan, Map ya, Google Map itu. Jadi ketika misalkan suami saya yang nyopir mobilnya gitu, anak saya yang mengendalikan map itu tadi. Ketika misalkan sampai Surabaya itu tolnya itu agak seperti labirin gitu ya. Jadi ketika kita itu nggak sesuai dengan map itu, kita nggak akan sampai ke Madura. Akhirnya sampai kemana? Lain, mungkin bisa ke Gresik, bisa ke Sidoarjo gitu ya. Nah, itu sama dengan kondisi kita. Tujuan kita hidup itu apa Mbak Putri? Nah, ketika kita udah tahu nih tujuan kita hidup itu apa, berarti kita butuh petunjuk tuh di situ. Tujuan hidup kita itu apa? Kita ingin menggapai ridho Allah, selamat di dunia dan di akhirat gitu ya.
kalau kata Ara ya yang lagi viral itu kan Oh iya, ingin masuk benar-benar. surga kan, Benar-benar. semuanya itu ingin masuk surga. Nah, supaya 3 tujuan kita itu sampai, berarti kan harus ada apa tadi, petunjuk. Iya. Kalau saya tadi mau ke Madura, itu harus ada petunjuknya berupa Google Map gitu ya. Kalau tadi tujuan kita hidup yang 3 itu tadi, berarti petunjuknya itu dari mana? Petunjuknya itu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, Masya itu Allah. makanya di sini ketika supaya Al-Qur'an itu dijadikan sebagai pelita gitu ya, berarti Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca, tidak Oke. hanya dihafalkan. Kalau tadi Mbak Putri itu, kita tidak kekurangan penghafal Al-Qur'an, kita tidak kekurangan qori Al-Qur'an. Nah, makanya supaya Al-Qur'an ini menjadi pelita, jadikan petunjuk hidup. Ketika misalkan Mbak Putri mau menyekolahkan anak, di dalam Al-Qur'an itu memilih sekolah itu seperti apa sih? Ada. Nggak mungkin kan anaknya Mbak Putri itu disekolahkan di sekolah Kristen misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana saya harus berdagang, itu ada. Nggak boleh mengurangi timbangan gitu kan. Bagaimana caranya, semuanya itu ada. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dari masuk WC sampai masalah negara itu ada semua. Oh, Ya. segitu lengkapnya ya, Bu, Segitu ya. lengkapnya. Jadi kalau misalkan kayak masuk WC itu harus pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, nggak boleh nyanyi-nyanyi. Itu Oke. ternyata dari sisi ilmiahnya ada gitu ya. Nggak boleh Oh, nyanyi-nyanyi nggak di boleh kamar, konser, nggak boleh nggak boleh konser konser. Padahal suara yang paling indah itu di mana? Kamar mandi katanya. katanya. Tapi itu nggak boleh, dan secara ilmiah nanti Mm-mm. mungkin bisa di googling Mbak, itu nggak boleh. Oh, oke. Ini Nah, baru nih, Bu. Nah, itu Al-Qur'an itu ada gitu ya, Mm-mm. mengatur dari masalah masuk WC sampai masalah masalah negara itu ada gitu. Nah, kondisi kaum muslimin sekarang itu rusak tadi, ada pembunuhan, ada perzinaan, ada mabuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kaum muslimin itu tidak pakai Al-Qur'an, Mbak Putri gitu ya. Tadi yang saya katakan jahiliyah modern tadi ya. Mm-mm. Jahiliyah modern itu apa? Yang tadi semua kemaksiatan itu terjadi pada saat ini. Kalau dulu jahiliyah pada zaman Rasulullah itu tidak pakai Al-Qur'an, nggak ada Al-Qur'an. Kalau sekarang itu jahiliyah modern itu ada Al-Qur'an tapi nggak dipakai Al-Qur'annya. Oke, iya benar. Udah ada Al-Qur'annya ya, Bu. Udah Udah turun Al-Qur'an, semua. udah turun semuanya tapi nggak dipakai. Sama-sama jahiliyah Mbak Putri. Kalau dulu jahiliyah karena belum ada Al-Qur'an, Mm-mm. kalau sekarang jahiliyah modern gitu ya, jahiliyah modern karena apa? Sudah ada Al-Qur'an tapi nggak dipakai Al-Qur'annya, seperti itu. Begitu Mbak Putri? Jadi memang Al-Qur'annya itu ada tapi tidak digunakan gitu Iya, ya, Bu betul, ya. betul. Kayak buku-buku yang nggak kepake jadinya gitu. Betul. Oke. Nah, ini berarti ini salah satu yang membuat kaum muslimin tadi ya dibilang tersesat, bukan tersesat ya, Bu ya. Apa ya, kalau tadi Bu bilang kan sebagai mapnya tuh ya, map petunjuk hidup kan ya. Berarti ya memang kita masih karena di jahiliyah modern ya, kita belum nemuin jalan yang tepat nih gitu ya, Bu ya. Betul, Karena kita betul. nggak punya mapnya itu dan Iya. tidak menggunakan mapnya itu. Iya, betul Mbak Putri. Mapnya ada tapi nggak digunakan. Iya, betul. Mungkin satu lagi ya, Bu ya. Iya. Ini kan tadi ya, Bu, ada kita merayakan memperingati nuzul Quran. Nah, ini apa sih yang bisa kita ambil nih, Bu, dari peringatan nuzul Quran ini? Iya, betul Mbak Putri. Jadi jelas ya yang tadi kita ngobrol tadi bahwa kondisi sekarang itu adalah jahiliyah gitu ya, jahiliyah modern karena sudah ada Al-Qur'an tapi nggak dipakai. Akhirnya kaum muslimin itu kehilangan arah. Akhirnya kaum muslimin itu nggak sampai tujuannya tadi gitu. Nah, ini di momen nuzulul Al-Qur'an ini kita bisa ambil hikmahnya. Kita bisa baca lagi gitu ya Mbak Putri, apa sih hikmahnya yang Allah turunkan dari peristiwa turunnya Al-Qur'an ini gitu ya. Mungkin yang pertama itu menyadarkan umat. Balik lagi kita sebagai pengemban dakwah itu harus berdakwah ya, harus menyadarkan umat gitu ya, supaya umat itu kembali kepada Al-Qur'an gitu ya. Mereka mungkin selama ini sibuk mencari cara mendidik anak sesuai teori ABC gitu ya. Ekonominya seperti apa gitu ya, pemerintahannya seperti apa, nggak usah gitu. Kita menyadarkan umat, ayo kita kembali kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu sudah mengatur dari masuk WC sampai masalah negara itu tadi. Itu yang pertama ya, supaya umat itu sadar gitu ya, mereka kembali kepada Al-Qur'an, mengambil Al-Qur'an itu sebagai way of life, petunjuk hidup, dan mengambil Al-Qur'an itu
menjadi hukum dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus yang kedua itu ya, menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan oleh institusi. Karena gini Mbak Putri, ketika misalkan Mbak Putri sekarang berpuasa itu bisa ya Mbak Bisa, Putri bisa. ya. Terus Mbak Putri menutup aurat itu bisa. Mm-mm. Tapi ada sebagian kaum muslimin itu yang nggak bisa. Oh iya, benar, Ya, benar. contohnya di mana Mbak Putri? Di India. Saya merinding nih kalau ngomong muslim di India ya Mbak Putri. Jadi ketika mereka itu berpuasa gitu ya, ada kelompok yang nggak suka dengan kaum muslimin. Akhirnya apa? Mulutnya itu dijejelin. Kalau bahasa Jawanya itu dijejelin. Dipaksa untuk makan. Buat Ya, membatalkan puasanya. membatalkan puasa. Mereka nggak boleh untuk berpuasa. Mungkin Mbak Putri ingat juga di Prancis pelarangan penggunaan hijab ya, ketika dari rumah gitu ya, saudara-saudara kita muslimah itu menggunakan hijab, tapi di gerbang itu dibuka. Saya sedih Mbak Putri. Padahal kita kelihatan rambut satu aja kita berusaha untuk menutup. Mereka nggak boleh sekolah kalau mereka pakai hijab gitu ya. Nah, kalau di Indonesia hablum minallah sama hablum minan nafas itu kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zakat gitu ya. Terus Mbak Putri mau umroh tiap bulan, mau haji tiap tahun itu bisa. Kita bisa memilih makanan mana yang haram, mana yang halal, pakaian gitu ya. Kita bisa beli mau merek apa itu bisa. Tapi hablum minan nas itu nggak bisa. Masalah apa hablum minan nas itu? Masalah muamalah gitu ya, masalah pemerintahan, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Ini kan lagi karut-marut semua Mbak Putri. Iya, gitu benar, ya. benar. Pertamina kemarin Iya. ya. Terus habis itu sebelumnya itu apalagi ya, banyak sekali kondisi umat yang sekarang itu carut-marut, Indonesia gelap gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena tadi Al-Qur'an itu nggak dipakai. Mungkin saya contohkan ketika ekonomi aja Mbak Putri ya. Ekonomi itu di dalam Islam itu ada kepemilikan umum dan ada kepemilikan pribadi. Terus pertanyaannya gini, boleh nggak sih Bu aku kalau hidup di Islam itu kaya? Silakan gitu ya. Para sahabat itu banyak yang kaya gitu. Misalkan Mbak Putri punya rumah 15 gitu. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Punya mobil gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi Mbak Putri ada aturannya di dalam Islam, nggak boleh punya yang tambang, nggak boleh, punya pulau nggak boleh, mau sekaya apapun Mbak Putri nggak boleh. Yang namanya kepemilikan umum itu dijual atau dimiliki oleh pribadi. Tapi Mbak Putri lihat kondisi sekarang ini, ketika sumber daya alam itu dimiliki oleh pribadi, dimiliki oleh swasta, bahkan dimiliki oleh negara lain gitu ya. Nah, itu contoh penerapan Islam gitu ya. Kalau misalkan Mbak Putri kaya terus beli pulau, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau di dalam Islam haram hukumnya. Dan itu negara yang akan memberikan aturan gitu ya. Makanya ketika sekarang itu di momen nuzulul Quran itu, yang pertama kita ambil hikmahnya supaya kita menyadarkan umat kembali kepada Al-Quran. Terus yang kedua, menerapkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah institusi. Begitu Mbak Putri. Masya Allah, lengkap ya Bu ya. Berarti memang Al-Quran itu selengkap itu, dari mulai hal-hal yang hablu minallah sampai tadi ya, sampai ke pemerintahan, muamalahnya gitu. Betul Mbak Putri. Oke, teman Tiara, luar biasa ya, kita dapat ilmu lagi nih di sore hari ini. Kalau Al-Quran itu ya itu jangan hanya kita baca saja gitu ya. Khatam Al-Quran itu keren, kita bisa hafal Al-Quran itu luar biasa. Tapi jangan lupa yang menjadi kewajiban kita adalah menerapkan isinya gitu ya. Jadi yuk teman-teman, kita buka ya Bu ya, buka Al-Qur'annya, terus kita pelajari gitu ya isi Al-Qur'annya, dan yang paling penting adalah kita terapkan itu. Karena Al-Qur'an adalah, kalau kata Bu Lia tadi, adalah way of life, pelita kehidupan kita, supaya kita tuh nggak nyasar nih, karena memang rumah kita kan bukan di dunia ya Bu ya. Rumah kita yang asli tuh di akhirat nanti gitu ya, supaya kita bisa ketemu Allah dalam keadaan terbaik juga gitu ya Bu. Oke teman Tiara, terima kasih udah nontonin podcast spesial Ramadan. Jangan lupa pantengin terus ya podcast spesial Ramadan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.